Kita akan berdiskusi singkat dengan Bapak Baharudin yang lebih kita kenal dengan Bapak Yudi panggilannya. Beliau adalah guru di SMP 11 Kota Bima, guru IPS. Benar Pak Yudi ya? Nah, Iya, tak ya, benar sekali, Bu selain Wit. sebagai seorang guru, Pak Yudi juga saat ini merupakan Sekretaris IGI Kota Bima dan juga Co-Kapten Belajar ID untuk Kota Bima. Nah, untuk kegiatan kita ini Pak Yudi, apakah kita akan langsung berdiskusi atau ada sedikit paparan dulu yang akan Pak Yudi sampaikan sebagai pengantar diskusi kita? Paparan dulu mungkin, Bu Wit, sedikit. Oke, iya. Baiklah Bapak Ibu, Iya. kita mendengarkan dulu ya. Ya, kita dengarkan dulu sedikit paparan sebagai pembuka diskusi kita yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi. Silahkan Pak Yudi. Iya, baik. Terima kasih, Bu Wit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Pak Ketua IGI, Pak Bambang, kemudian Bapak Ibu semua yang sudah berkenan turut hadir dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, ini eh, kegiatan yang pertama dirancang oleh teman-teman pengurus IGI. Jadi akronim bisa gitu ya Pak Ketua. Kita bisa bukan juga bisanya dari akronim tagar wali kota nih Pak Bambang. Ya, bagaimanapun kita berada di dalam naungan satu pemerintahan, sedikit banyak memang perlu mendukung apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Hanya saja bisanya kita ini mungkin adalah bincang santai, karena bincang santai, jadi kita sifatnya eh, berbincang gitu ya Pak Bambang. Nah, Bapak Ibu semua, kemarin benar selama lebih kurang 4 hari kami dipanggil di kegiatan di Surabaya secara luring untuk mendapatkan penguatan terkait dengan rumah pendidikan ini. Nah, Bapak Ibu, selain penguatan rumah pendidikan, kami juga mendapatkan materi penguatan komunitas di sana, ya, berupa upskilling community. Jadi sebenarnya kegiatan kemarin temanya adalah rumah pendidikan, namun isi materinya itu sungguh banyak, Pak Bambang dan Bu Wit. Jadi bukan hanya satu tema. Kami selama 4 hari di sana itu benar-benar padat. Dan alhamdulillah beberapa di antaranya memang uh, masih terkait dengan kebijakan prioritas kementerian. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan rumah pendidikan ini, sering kita melihat bahwa rumah pendidikan ini merupakan eh, pengganti dari apa namanya itu PMM. Kita nyebutnya PMM dulu ya, Platform Merdeka Mengajar. Namun Bapak Ibu, sedikit koreksi kalau boleh saya apa namanya meluruskan. Rumah pendidikan ini sejatinya bukan perubahan dari PMM. Ya, sebab eh, perubahan yang dari PMM itu kita menyebutnya dengan ruang GTK. Nah, jadi ruang GTK itu sendiri ada di dalam salah satu dari fitur di dalam rumah pendidikan. Ini yang perlu di sedikit, kita sering menyebutnya bahwa PMM ini sama dengan rumah pendidikan. Yang betul itu adalah PMM memang dirubah menjadi ruang GTK, dan ruang GTK adalah salah satu ruang dari 8 ruang yang ada di rumah pendidikan. Pak Bambang tadi Mada sudah share materi, mungkin bisa ditampilkan biar Mada bisa bacakan sedikit.
Izin Pak Bahar, Iya, kalau Kak. gitu kembalikan dulu saya ke hostnya dulu biar saya. Tadi saya simpan hostnya Pak Bahar. Oh gitu. Berarti saya bisa langsung Bisa, dong, Kak? bisa, bisa. Oh iya, saya langsung saja, Pak ya. Oke. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum. Belum terlihat. Masih berputar. Masih berputar, Pak. Atau mungkin dari saya aja mungkin Pak Bahar. Kayaknya di Pak Bahar agak berat dia bukanya. Oke. Oke, Pak Bahar, silakan. Kayaknya Pak Bahar ini terpental. Coba kita cek dulu. Iya, Ibu, saya sudah masuk kembali. Oh iya, Iya, silakan Pak Bahar. iya, iya, izin saya share ulang materinya ya, Bapak Ibu. Sudah saya share Pak Bahar. Belum muncul, Sudah sudah di-share di-share ya, Pak baik. Bambang, ya. Oke, oke. Oke, baik. Eh, Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjut ya. Kenapa sih rumah pendidikan ini kemudian dikembangkan oleh pemerintah? Jadi rupanya di Kemendikdasmen, ya dulu Kemendikbud, aduh, mohon maaf Bapak Ibu, bau sih lulus agak ini. Oke. Tantangan. Halo Bu Wit, bisa terdengar suara saya? Jelas Pak Bisa, Bahar, lanjut bisa Pak Bahar. Pak, jelas. Iya, sudah terdengar suara saya Bu Wit? Sudah, Oke. sudah Pak. Oke, Iya, Kak. sip. Ya mudah-mudahan nggak keluar masuk lagi. Nah, ya rumah pendidikan ini dikembangkan oleh pemerintah itu karena sebenarnya di Kemendikdasmen sendiri sudah memiliki ratusan aplikasi atau layanan digital itu. Nah, Bapak Ibu kan mungkin pernah dengar termasuk Sipla, kemudian ada di Dapodik, kemudian banyaklah Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu supaya data itu tidak sebar, dibentuklah super aplikasi yang disebut dengan rumah pendidikan ini. Nah, sehingga ratusan aplikasi yang tadi mempunyai masing-masing link itu kemudian bisa disatukan dalam satu super aplikasi rumah pendidikan ini. Selain menyatukan, itu juga tujuannya untuk mengintegrasikan berbagai data yang ada di dalam masing-masing aplikasi. Itu tujuannya Bapak Ibu. Kemudian untuk menghindari silo sistem, jadi sistem yang masing-masing berdiri sendiri. Itu tujuan dari dibentuknya rumah pendidikannya. Kita tahu ya Bapak Ibu, setiap aplikasi itu selalu meminta data. Nah, diharapkan setelah membentuk rumah pendidikan ini, nanti Bapak Ibu data kita itu akan tersatukan di dalam rumah pendidikan. Kemudian layanan tidak terindeks. Nah, sebagian layanan digital kita itu belum
terindeks secara rapi, sehingga dengan terkumpulnya seratusan aplikasi tersebut di dalam super aplikasi rumah pendidikan, kita bisa melihat aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan di dalam satu aplikasi saja. Jadi itu Bapak Ibu tujuan kenapa sih rumah pendidikan ini harus dikembangkan oleh pemerintah. Kemudian Bapak Ibu, selain itu rumah pendidikan ini juga sebagai integrasi layanan digital untuk sektor pendidikan. Nah, salah satu sektor layanan digital ini merupakan program prioritas dari pemerintah kita, yaitu terutama di Mendikdasmen. Nah, di sini Bapak Ibu untuk pemetaannya sendiri ya, ini di nomor 1 yaitu penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi. Nah, jadi slide-nya Pak adanya Bambang tolong dijalankan. Iya. Ya. Bapak Ibu, salah satunya adalah untuk mendukung program prioritasnya pemerintah, yang terutama yang di poin 1 ya Bapak Ibu. Kalau yang poin 2, 3, 4, 5 itu mungkin Bapak Ibu itu dilaksanakan di ruang yang lain. Itu seperti sekolah unggul, lalu ada MBG dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke bawah ya Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu di bawahnya itu kita bisa lihat di antara aplikasi-aplikasi yang sebelumnya berdiri sendiri, itu sekarang sudah masuk semua ke dalam rumah pendidikan. Kita bisa lihat beberapa di antaranya adalah sekolah kita, kemudian ada akun belajar ID juga ada di dalam rumah pendidikan Bapak Ibu. Kemudian Tanya Bos, lalu ada ini KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sistem PPDB juga Bapak Ibu ada di sana. Kemudian ada Merdeka Belajar, Rumah Belajar, Arkas juga masuk. Lalu untuk teman-teman BK juga ada bimbingan konseling di situ. Gitu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini paparan juga dari pemerintah bahwa perbedaan dari sebelum dan sesudah adanya implementasi rumah pendidikan. Untuk layanan itu, kalau sebelumnya aplikasinya terpisah, sekarang sudah terintegrasi. Kemudian kalau waktu ya termasuk ini bisa dikatakan ketika kita menginstal satu aplikasi utama, yaitu rumah pendidikan, itu akan mempermudah kita dan mengefisiensikan waktu kita untuk mencari aplikasi-aplikasi lainnya. Anggaran dari sisi pemerintah juga lebih efisien, kemudian datanya seperti yang saya sampaikan tadi itu akan terpusat. Bapak Ibu cukup memasukkan 1 kali data dan itu akan terinput ke dalam berbagai aplikasi. Kemudian diharapkan penggunanya juga meningkat karena sudah disatukan ya Bapak Ibu. Kemudian ya hanya perlu menginstal 1 aplikasi, konsisten dan terstandarisasi serta partisipasi semesta. Nah, di dalam rumah pendidikan itu ada 8 ruang Bapak Ibu. Ini kita umpamakan desain miniaturnya. Jadi di dalam satu HP ada rumah pendidikan berisikan 8 ruang Bapak Ibu. Dimulai dari yang pertama itu adalah ruang GTK. Nah, ruang GTK inilah yang merupakan transformasi PMM. Jadi isi dari PMM yang kemarin Bapak Ibu termasuk bukti karya, kemudian aksinya aksi nyata, lalu webinar, itu semuanya masih ada di dalam ruang GTK seperti tampilan awal di PMM. Ada juga pengelolaan kinerja di sana. Kemudian untuk pelatihan mandiri juga masih tersedia. Kemudian ruang GTK. Ya, ruang kedua adalah ruang murid. Nah, ruang murid ini Bapak Ibu nanti kita bisa lihat bahwa isinya diantaranya adalah sumber belajar, buku-buku digital. Misalnya Bapak Ibu ingin mengakses buku pelajaran siswanya, ada semua di dalam ruang murid. Kemudian ada juga bank soal, raport digital, riwayat pendidikan siswa, dan akun pendidikan bagi siswa. Lalu yang berikutnya adalah ruang sekolah, Bapak Ibu ya.
ruang sekolah, termasuk diantaranya adalah untuk rencana dan belanja anggaran sekolah. Kemudian rapor pendidikan kita, rapor mutu pendidikan kita ada di ruang sekolah. Lalu Bapak Ibu juga kita memiliki di rumah pendidikan ini adalah ruang bahasa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengecek bahasa-bahasa Indonesia yang baku, ada layanan ahli bahasa dan UKBI. Kemudian juga ada bahasa Indonesia untuk penutur asing. Lalu di seberangnya ada ruang pemerintah. Nah, ruang pemerintah ini nanti mencakup juga aplikasi untuk PPDB atau SPMB ya, Bapak Ibu. Lalu rapor pendidikan daerah, data pendidikan di daerah. Kemudian ruang mitra, ini terutama bisa dipakai oleh teman-teman nanti di dunia usaha dan dunia industri. Teman-teman SMK ini lebih banyak menggunakannya. Ada informasi DUDI, lalu ada publikasi ilmiah. Teman-teman yang suka menulis artikel ilmiah juga bisa masuk ke publikasi ilmiah dan atau mitra Barjas pendidikan. Lalu ruang publik, di sini ada majalah pendidikan, Anta Bantuan Pendidikan yang mencari beasiswa S1, S2, S3 itu akan tersedia juga di dalam ruang publik ini. Dan yang terakhir adalah ruang orang tua. Nah, ruang orang tua ini ada nanti bantuan pendampingan, dukungan belajar, konsultasi pendidikan, dan laporan aspirasi. Jadi ada 8 ruang yang masing-masing ruang itu juga memiliki fitur-fitur tersendiri di dalamnya. Nah, itulah super aplikasi yang di dalam rumah pendidikan ini ya Bapak Ibu. Untuk ini sudah tadi ya, untuk tampilannya nanti Bapak Ibu seperti ini kalau Bapak Ibu membuka di handphone, seperti yang di sebelah kanan ini. Jadi ada 8, kemudian ya ini target pengguna dan pemilik proses bisnis di tiap ruang di rumah pendidikan. Bapak Ibu bisa menyimak juga di sini. Ini saya pikir kita lewati saja. Ini untuk yang 4 ruang lainnya. Kemudian lanjut ke bawah ya Bapak Ibu. 3 fase pengembangan sesuai dengan cetak biru transformasi digital melalui rumah pendidikan. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu, kita masih masuk pada fase 1 ya tahun 2025 ini, yaitu berupa pengembangan dan integrasi sebagai portal informasi. Integrasi ini berjumlah 292 aplikasi. Jadi banyak juga ya Bapak Ibu, 292 aplikasi. Tidak bisa dibayangkan ketika kita harus menghafal semua aplikasi tersebut sebelumnya. Namun dengan adanya rumah pendidikan ini Bapak Ibu tidak perlu masuk ke link yang berbeda dari 292 itu. Kemudian nanti pada fase 2 di tahun 2026-2027 ada penguatan ekosistemnya. Kemudian fase yang ketiga atau fase terakhir di tahun 2028-2029 adalah implementasi kapabilitas transaksional, di mana nanti implementasinya akan berbentuk layanan penuh termasuk otomatisasi dokumen administratif ya, dan layanan berbasis personalisasi. Nah, ini yang saya maksud tadi, kita dokumennya hanya 1 kali input. Jadi ada fase 3 sampai dengan 2028-2029. Nah, ini sepertinya Bapak Ibu fase 5 tahunan ya. Jatah menteri kita baru. lanjut ke bawah untuk iya Pak. Mungkin mereka siap-siap juga Pak ya Pak Bambang. Kemudian untuk aksesnya Bapak Ibu di rumah.pendidikan.go.id atau Bapak Ibu bisa install di layanan Play Store atau App Store bagi pengguna ini. Atau apa namanya untuk pengguna ini? iPhone ya Bapak Ibu. Iya, iPhone. Kemudian ya ini penjelasan singkat di masing-masing ruang yang layanan ruang murid, diantaranya juga ada
lagu terkait 7 kebiasaan anak Indonesia, rapor digital, dan seterusnya. Saya pikir itu saja mungkin untuk paparan awal saya, Pak Bambang dan Ibu Wit. Saya pikir mungkin kita nanti bisa sambil diskusi. Oh ya, untuk masuk ke sini, ke aplikasi ini, Bapak Ibu, kita masih menggunakan akun Belajar ID. Meskipun di beberapa fitur, akun Gmail yang biasa itu juga bisa diakses. Namun secara umum, keseluruhan aplikasi Rumah Pendidikan ini hanya bisa diakses secara penuh jika menggunakan akun Belajar ID. Jadi jika Bapak Ibu kemarin-kemarin merasa was-was ini akun belajar lanjut apa enggak ya, saya bisa pastikan bahwa untuk akun Belajar ID kita masih terus berlanjut. Jadi tidak perlu risau Bapak Ibu, takut data-datanya yang sudah banyak itu kemudian harus dipindahkan. Tuh. Ya, itu saja mungkin. Ibu Wit, saya kembalikan ke Ibu Wit. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yudi, paparannya luar biasa. Ternyata memang rumah pendidikan ini dibangun untuk mempermudah kita ya. Dari sekian banyak aplikasi, ntar lupa satu kata sandinya, gawat itu. Akhirnya dipermudah. Nah, Oke, Bapak ya. Ibu, mungkin ada yang mau bertanya kepada Pak Yudi. Kami persilahkan. Atau masih ada yang malu-malu untuk bertanya? Malu bertanya sesat di jalan, Bapak Ibu. Ibu Wit juga bisa sambil bertanya kita karena ini bincang ya, jadi bisa Iya. semacam talk show lah atau podcast. Ya, saya sedikit mau bertanya Pak Yudi sebenarnya. Izinkan nggak ini? Iya, ya Bu Wit. Ternyata saya sudah itu menginstal ada rumah Ibu Maria pendidikan. Ulfa. Oh, iya. Baik. Nah, kita beri kesempatan dulu Ibu Maria Ulfa untuk bertanya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Yudi. Pak Bambang, Assalamualaikum. Salam. Gimana kabar Bapak Ibu guru hebat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ibu Fasil. Iya, terima kasih Pak Yudi. Saya ingin menanyakan, masih banyak yang bertanya berkaitan dengan khususnya salah satu fitur di dalam rumah pendidikan, ruang murid. Siapa sajakah yang bisa mengakses ruang murid? Seperti itu. Tentunya saya kira orang tua juga bisa ya. Artinya orang tua kapasitasnya sebagai pendamping siswa di rumah, lalu mengaksesnya ruang murid ini kebanyakan dari murid-murid kita itu mengeluhkan tidak tahu gitu akun belajar ID-nya mana gitu. Termasuk juga di sekolah-sekolah banyak sekali yang belum mendapatkan apa ya sosialisasi tentang kepemilikan akun anak. Sudah punya akun tidak tahu paspornya pula. Itu yang menjadi kendala. Nah, yang kedua saya rasa yang berkaitan dengan rumah pendidikan ini Pak Yudi, andaikan seperti dulu gitu ya. Dalam tanda kutip guru ini perlu sedikit dipaksa seperti itu. Dalam tanda kutip wajib baru rame-rame. Contoh kayak gini nih kegiatan diskusi, webinar dan sebagainya agak agak sedikit apa Kendor sih ya, Bu ya? dar seperti itu sepi gitu Pak Bambang ya karena dalam tanda kutip itu tadi sudah tidak diwajibkannya lagi. Artinya saya memandang bahwa sebagian besar dari kita, guru-guru kita masih ingin apa ya divalidasi dengan wajib itu tadi. Coba Pak Yudi kemarin ketemu Mas Menteri bilang wajib lagi baru bayar. Itu yang kedua cuma cuma apa ya intermezzo saja. Demikian Pak Yudi, terima kasih. Off kamera saja agak lola. Iya. Iya. Silakan Pak Yudi. Iya, baik. Sebentar, ada iklan lewat, Bu Wit. Ada orang jualan sayur. Masuk ke... Ya.
terima kasih Bu Ulfa. Yang terkait dengan yang kedua dulu ya, kenapa sih sekarang ini kita ini sudah kendor. Nah, ini juga bukan cuma dirasakan oleh kita warga di Bima, NTB ya, Bu Ulfa. Hampir setiap anggota komunitas kemarin yang saya temui, yang kami bincang-bincang di luar selepas atau istirahat, itu mengeluhkan hal yang sama. Mengeluhkan hal yang sama dan sudah kami sampaikan pula ke ke pemateri ya, bahwa jika rumah pendidikan ini ada validasi kewajibannya dan seterusnya, ini mungkin akan lebih memperkuat. Nah, itu. Namun apa yang bisa kita harapkan dari sini adalah bahwa memang kita diharapkan untuk lebih sadar. Kalau sekarang itu kan ada berkesadaran ya di dalam pembelajaran mendalam ini. Seseorang itu bisa belajar lebih dalam ketika dia sadar apa yang ingin dipelajarinya. Nah, ini juga lah yang menjadi ruh kenapa akhirnya bukan rumah pendidikan, akhirnya semacam webinar itu tidak lagi menjadi syarat wajib untuk ditunjukkan sertifikatnya ya di ruang PM di ruang GTK, namun tetap ditunjukkan di depan pimpinan itu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, untuk ruang murid ini memang aksesnya sedikit lebih open ya, tidak harus menggunakan akun belajar ID. Nah, beda yang paling tertutup itu sebenarnya adalah ruang GTK. Itu yang fiturnya itu banyak yang tertutup ketika kita membukanya menggunakan akun non belajar ID. Namun untuk yang ruang murid itu beberapa fiturnya, lebih banyak fiturnya itu bisa diakses menggunakan akun Gmail. Nah, terkait dengan apakah siswa ini masih menggunakan akun belajar ID, pada prinsipnya akun belajar ID-nya siswa itu masih ada. Ya, masih ada ya Bu Ulfa. Hanya saja mungkin Oke, siap. sekarang penggunaannya itu yang mungkin tidak terlalu, kalau boleh saya bilang, tidak terlalu penting lagi, karena untuk mengakses ruang murid sendiri bisa dilakukan ketika mereka menggunakan menggunakan akun biasa. Nah, terus kemana akun belajar ID-nya siswa? Itu bisa ketika untuk mengakses seperti Yground ya Bu Ulfa ya, di Kuisis itu Ya. untuk mitra dari pemerintah seperti Kuisis, kemudian Tanpa Pendidikan, lalu yang terbaru ini adalah Assembler Edu. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan oleh siswa ketika mereka masih menyimpan atau memiliki akun belajar siswanya. Begitu kira-kira Bu Ulfa. Baik, terima kasih Pak Yudi. Iya. Ya, sebenarnya saya tadi juga mau menambah untuk pembukaan tadi, saya lupa. Jadi sebenarnya ini gayung bersambut ketika Pak Bambang kemarin juga minta untuk mengisi acara perdana di kegiatan BISA ini, karena sebenarnya kami juga terikat kontrak nih Pak Bambang. Jadi sepulang dari sana kita ada RTL yang harus mengimbaskan ke guru-guru lain, dan kami punya data studio yang menginput jumlah peserta yang bisa kami hadirkan baik secara luring maupun daring. Dan itulah kenapa kemarin saya minta untuk daftar hadirnya biar dari kami itu kopnya juga dari ini ya, dari Pusdaktin. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir silakan mengisi
daftar HD yang sudah dibagikan di ruang chat. Ya, ibaratnya ini simbiosis mutualisme, Pak Bambang. Gitu kira-kira. Pak Bahar, saya punya pertanyaan nih Pak Bahar. Nah, terutama Ya, akun belajar untuk murid nih. Nah, kan kadang-kadang murid itu juga tidak memiliki arsip tentang akun belajarnya. Apa yang harus dilakukan oleh murid jika dia sudah lupa dengan akun belajarnya? ya, Pak Bambang, untuk akun belajar baik siswa maupun murid, bukan cuma siswa yang lupa, guru pun banyak yang lupa. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Namun yang paling mudah itu sebenarnya adalah melihat kembali akun siswa sekaligus meresetkan passwordnya melalui dashboardnya kepala sekolah, akun kepala sekolah. Ya, jadi di sana bisa kita lihat akun guru sekaligus akun siswa yang masih terdata. Ya, yang masih terdata itu artinya itu siswa yang terinput dalam dapodik sekolah berarti ya Pak? Iya Pak Bambang. Itu bawaan kan, bawaan dari SMP-nya. Misalnya di SMK itu bawaan dari SMP-nya. Namun harus diakui memang sudah tidak banyak Pak Bambang yang ini ya yang memiliki. Kalaupun masih ada, alhamdulillah itu masih bisa dibuka oleh akun kepala sekolah. Dan nanti tinggal diberikan kepada siswanya, baik akunnya maupun pasportnya. Tuh. Berarti kalau saya bisa sederhanakan, untuk siswa-siswa yang kelas awal, boleh jadi kita masih menunggu terekamnya data dapodiknya siswa di sistem ya gitu ya Pak Bahar ya? Benar, iya Pak, benar. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kalau ada yang ingin punya siswa kelas awal, bersabar dulu sampai data dapodiknya terekam dulu. Oke. Makasih Pak Bahar. Ya. Bapak dan Ibu yang lain jika ingin bertanya dipersilakan. Termasuk guru-guru yang kemarin dimutasi, itu kan sering banyak yang WA ke kami. Kapan nih perubahan domainnya? Kadang ada guru SMP yang mohon maaf kemarin honor kemudian sudah diangkat P3K namun di SD misalnya. Itu kan domainnya berubah dari guru SMP menjadi guru SD. Nah itu nanti perubahannya sebenarnya otomatis bersamaan dengan sinkronisasi dapodik terbaru. Jadi tidak perlu khawatir. Silakan Bu Wit, tadi mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, tapi sebenarnya pertanyaannya sama tadi sama Bu Maria ternyata untuk yang ruang murid. Ya. Kalau untuk orang tua masuknya lewat akun muridnya, akun anaknya. Untuk orang tua kalau dia mau melihat ya bisa menggunakan akun anaknya yang pelajari, tapi juga bisa untuk lihat-lihat itu pakai akun biasa Pak Bambang. Tapi untuk melihat apa dulu nih? Untuk lihat apa dulu? Ya artinya kan di situ ada ruang orang tua juga. Iya, ruang orang tua. Artinya kalau dia ingin masuk ke ruangnya sendiri ini, ya, apa perlu dia belajar ID atau cukup akun Gmail aja? Akun Gmail saja Pak. Ya. Akun Gmail saja. Kecuali kalau mau produk anaknya ya. Kalau mau mantau anaknya. Untuk memantau anaknya. Ini ada sobat setia ini, ada Ibu Fasil kita yang sudah angkat jari. Bu Wit, Anda lihat ya ada yang angkat jari itu. Oh iya. Sorry. Silakan Ibu Neni, Nyonya Saiful. Ibu Fasil, Bu Fasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya dengan Ibu Neni Murniawati dari SMK Negeri 3 Kota Bima. Saya tertarik dengan ruang GTK ini sudah sejak lama dari sebelum adanya perubahan nama dari PMM dari ruang GTK sebelumnya adalah PMM Platform Merdeka Mengajar.
Ini kaitannya dengan kegiatan yang Pak Baharudin. Saya mengikuti jejak Anda terus loh Pak. Waduh, Izin. Ya maksudnya saya kepo, selalu kepo Hati-hati dengan meninggalkan jejak, Pak. saya kalau saya selalu kepo inginnya dengan jangan yang diikuti di-share oleh Pak jejaknya, Bu. Baharudin. Kalau bisa, Ibu bikin jejak supaya saya ikuti juga. Baiklah, pertanyaan saya nih Pak terkait dengan ruang GTK ini, apakah sifatnya wajib ya Pak? Karena mengingat agak-agak sulit mengajak teman-teman guru ini untuk bersatu. Untuk komunitas kami yang kuliner Tata Boga NTB ini nih agak-agak sulit gitu untuk mengajak mereka untuk menyatukan persepsi, untuk berbagi, berdiskusi dan lain-lain. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, kan kalau tidak salah Pak Menteri ini punya program 1 hari belajar guru. Nah, apakah kita bisa menggunakan ruang GTK ini untuk berbagi praktik baik begitu? Nah, itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam dari Pak Saiful ini di sebelah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu, salam balik. Meskipun orangnya juga ikutan ikutan Zoom. Saya langsung saja ya, Bu Wit. Ini Oke. sebenarnya sama ya, terkait dengan kewajiban itu. Mungkin di ruang GTK yang berstatus wajib hingga hari ini masih satu fitur ya, Ya, yaitu penilaian kinerja. pengelolaan kinerja. Itu yang benar-benar wajib sudah. Tidak ada barang substitusinya itu, Bu Neni. Sementara untuk hal-hal lain semacam webinar yang tempo hari mungkin kita sedikit dipaksa ya Menjamu. dalam tanda kutip, iya, sehingga harus mengumpulkan minimal 8 atau berapa gitu. Nah, kalau yang sekarang itu memang tidak lagi Bu Neni, kita tidak lagi ada namanya mewajibkan itu untuk mengikuti webinar. Nah, namun untuk hal-hal lain, bukti karya dan sebagainya, Bapak Ibu juga masih ada fiturnya di situ. Ada fiturnya, termasuk Bapak Ibu yang ingin melakukan kegiatan berbagi, itu justru sangat memungkinkan untuk menggunakan rumah pendidikan ini sebagai media untuk berbagi. Nah, ada 1 hari itu kan, 1 hari kalau Bapak Ibu mungkin beda hari ya, tapi biasanya teman-teman itu menggunakan hari Sabtu untuk hari belajar gurunya. Dan itu sangat dimungkinkan untuk menggunakan rumah pendidikan ini, terutama di ruang GTK sebagai alat prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan berbagi praktik baik. Itu di dalam pertemuan kita yang kemarin itu sebenarnya kita juga dapat beberapa praktik baik terkait dengan rumah pendidikan di ruang GTK. Itu diantaranya adalah kemarin station rotation itu salah satu yang ditampilkan di sana, bagaimana memanfaatkan ruang GTK sebagai media untuk pembelajaran, inovasi pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu tergantung inovasi juga sih, tergantung inovasi kita masing-masing bagaimana memanfaatkan ruang GTK ini untuk proses pembelajaran. Itu termasuk sekarang kan untuk berbagi praktik baik berupa PM, sebutannya sekarang perencanaan pembelajaran ya, perencanaan pembelajaran mendalam, itu juga sudah cukup banyak ada di bukti karyanya di ruang GTK ini. Jadi Bapak Ibu yang mungkin kesulitan membuat perencanaan pembelajaran, terutama teman-teman yang mungkin belum mendapatkan kesempatan diklat, itu bisa melihat beberapa terkait dengan pembuatan perencanaan pembelajaran. Apa sih singkatannya? PP ya? Atau ada singkatan lain? Kalau PP
PPM itu ya Pak Bambang. Pembelajaran mendalam. PM. PPM. PM. PPM ya. PPM Iya, ya. Perencanaan PPM. PM. Pembelajaran mendalam. Iya, Ibu Neni ini juga kemarin yang ikut apa namanya komentar di status saya terkait dengan DPL ya, Iya. dimensi profil lulusan. Ya, ya mungkin sekalian kita bincang-bincang di luar topik Pak Bambang. Jadi kemarin di dalam video yang saya masukkan di dalam FB itu saya sebenarnya itu Bu Neni saya mau sebutkan ada 2 pertanyaan loh itu sebenarnya Bu Neni. Satu pertanyaan Ya. itu untuk narasumber terkait DPL. Apakah DPL-nya di tingkat SMP itu nanti masuk semua ke 8-nya atau dipilih sesuai dengan tema. Karena memang ada beberapa rekan yang saya teman diskusi sebelum mengikuti itu, ada yang bilang harus semua, ada yang bilang memilih. Ya, sehingga untuk memvalidasi itu saya kemudian meminta pertanyaan kepada narasumber untuk dijawab. Ternyata di tingkat kami itu disuruh untuk memilih sesuai dengan tema. Nah, pertanyaan kedua yang sengaja saya mute itu sebenarnya pertanyaan protes kepada panitia waktu itu. Supaya nggak enak makanya saya mute-kan pertanyaannya. Jadi di peta Indonesia yang ditampilkan di depan itu Pulau NTB, Pulau Lombok dan Sumbawa itu hilang di dalam peta. Saya sebagai guru geografi merasa sedih gitu. Oh, udah jadi guru geografi sekarang Pak ya, bukan guru olahraga ya? Guru IPS yang merangkap ekonomi, Guru geografi, olahraga. sejarah. Jadi jiwa kritis saya meronta gitu. Ini NTB ini mau disintegrasi atau gimana saya? Tapi itu disambut dengan ini aja sih guyonan begitu. Selepas pertanyaan saya tidak dijawab pertanyaan nomor 2 itu, hanya dijawab pertanyaan nomor 1. Tapi ujung-ujungnya peta yang ada di tampilan atas itu langsung dirubah oleh mereka. Itu. Jadi itu yang kemarin itu saya mute. Itu ceritanya Bu Neni Murniwati. Saya rindu Iya. dengan kan anunya itu kemarin waktu di SMK dikasih nasi bakar. Nasi bakar. Siap, Pak. Main Nasi lagi bakar. ke SMK 3 kami siap melayani. Terima kasih. Siap-siap. Sama-sama Bu Neni. Ya, itu ada lagi mungkin yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bincang-bincangkan hari ini Pak Bambang. Kita tunggu. Siap. Ini Mari, kalau Bapak Ibu silakan bertanya. Ini Bu Susan sudah panas tuh pingin bertanya tuh. Iya boleh Pak, katanya ya, boleh kita ya. sapa-sapa dulu ya. Silakan, Dari Bu Lombok Susan. juga ini rupanya. Gini Pak Yudi. Oh iya silakan Bu Susan. Mau nanya, berarti kan PMM itu udah di-include ke rumah pendidikan dan semuanya itu apa yang masing-masing yang beredar di koridornya kemarin itu ditiadakan atau tetap berada dia? Ya, masih ada di ruang GTK, Bu. Jadi PMM gantinya ruang GTK. Jadi ketika Ibu buka rumah pendidikan, kemudian klik ruang ruang GTK, maka di dalam ruang GTK itu masih ada semacam apa namanya pengelolaan kinerja, kemudian apalagi webinar, Maksudnya gini Pak Kombel, ya. Maksudnya gini, kan kemarin kan kita akses PMM pakai aplikasi sendiri. Ya Allah, ya Tuhan. Sekarang dia kan sudah beralih ke ruang GTK yang masuk ke rumah pendidikan. Apa dia sudah tidak beroperasi lagi PMM itu? Sudah, maksudnya ketika dia udah di-include ke rumah pendidikan, semua yang ada itu, ketika di-include ke rumah pendidikan, apa dia udah nggak berfungsi lagi aplikasinya gitu? Belum coba buka lagi maksudnya?
Sudah Oke. dibicarakan gitu apa Kayaknya masih masih berfungsi deh, Bu. Cuma namanya aja beda. And fries Ya, gitu? and fries eh, jadi and bukan isinya PMM dibawa ke dibawa ke apa namanya, dibawa ke pendidikan, tapi PMM-nya itu sendiri yang diganti namanya menjadi ruang GTK. Bu Susan. Hanya ya mengganti bajunya, Bu Susan, bajunya yang tadi itu tulisannya PMM sekarang diganti menjadi ruang GTK. Jadi otomatis semua yang ada di situ tidak berubah, tidak terhapus. Gitu. Berarti udah nggak pakai, Gitu, Bu maksud Manda Susan. udah karena udah include ke rumah pendidikan udah nggak dipakai lagi yang ruang GTK aplikasinya itu kemarin, Pak? Kalau yang saya tangkap Yang gini, aplikasinya bisa, yang aplikasinya ruang GTK masih bisa juga dipakai. Dia tuh ibarat shortcut ya, gitu. Ibarat shortcut. Ya, jadi shortcutnya langsung bisa menuju ke ruang GTK. Nah, tapi kalau Ibu misalnya masuk ke rumah pendidikan, maka 2 kali klik, gitu maksudnya. Jadi masuk dulu rumah pendidikan, nanti masuk lagi ruang GTK. Tapi kalau Ibu sudah punya aplikasi ruang GTK, bisa langsung klik ruang GTK tersebut. Intinya begini nih Pak Bahar. Kita ini kan biasa masuk itu langsung ke ruang GTK. Ya. Nah, ternyata di atasnya ruang GTK itu masih ada rumah pendidikan. Ya. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau kita masuk di dalam rumah pendidikan, maka kita dapat ruang GTK. Kalau masuk di ruang GTK, bagian lainnya itu nggak kelihatan gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Berarti Ibaratnya kalau saya samping. ibaratkan ruang GTK itu pintu kamar, ruang rumah pendidikannya pintu rumah. Iya. Nah, kalau diketok pintu rumah kita bisa melihat pintu-pintu lainnya. Gitu. Cocok. Ya. Tapi kalau kita langsung masuk ruang GTK, kita nggak bisa langsung melihat ketok pintu ruang GTK, nggak ketemu ruang yang lain. Oke, baik. Iya. Pada pikir mau dihapus Susan. pada pikir mau dihapus karena sudah di-include ke rumah pendidikan. Oh, enggak dihapus. Aplikasinya boleh dihapus khususkan. Itulah kira-kira. Ini pakai rumah pendidikan biar lebih luas. Oke Pak Bahar, ini kayaknya ada Bu Yuli nih. Yang tadi kedengaran suaranya bingung cari raise hand-nya, berarti kayaknya ingin bertanya nih. Kita kasih kesempatan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan daerah-daerah yang terkendala dengan jaringan, bagaimana cara mereka agar bisa tetap mengakses ruang belajar ini? Itu aja mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Untuk sementara memang rumah pendidikan ini masih berbasis jaringan, Bu Yuli. Jadi ketika Ibu berada di tempat yang tidak memiliki jaringan, untuk sementara aksesnya memang tidak bisa. Jadi Ibu Yuli di daerah mana ya, Bu Yuli? Untuk saat ini alhamdulillah masih bisa mendapatkan jaringan karena saya ada di tengah kota Bima, cuman pernah bertugas dulu di daerah yang terkendala jaringan yaitu di Toloweri. Di SDN di Toloweri ya. Ya. Jadi begitu ya Bu Yuli, untuk kendala sinyal sejauh ini untuk ruang GTK memang untuk rumah pendidikan memang belum bisa diakses kalau tidak ada jaringan. Jadi belum bisa semi online atau offline. Jadi benar-benar harus membutuhkan jaringan gitu. Ya, terima kasih Pak Yudi. Iya, sama-sama Bu Yuli.
Iya. Iya, kita Ada orang persilahkan Lombok yang ini, dari jauh ini. Bu. Silakan Ibu Iya, dari Vika. Lombok ini. Iya, menyeberangi lautan. Saya kaget Baik, ada Ibu. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang Waalaikumsalam. hebat. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi salam wabarakatuh. kenal, udah kenal ya. Salam kenal, Bu. Ya, saya dari jauh nih. Eh, ini saya ingin tanya nih Pak Yud mengenai ruang GTK ini di aplikasinya di aplikasi ruang GTK itu kan ada fitur apa namanya? Pelatihan mandiri, sama kan sama PMM Iya, ya Pak Yud ya? Di sama pelatihan ya. mandiri. Di situ kan pernah saya kerjakan di topik Merdeka Belajar, kurikulum apa ya topiknya kemarin? Kurikulum Merdeka, oh ya kurikulum Merdeka Pak Yud. Nah sempat saya dapat sertifikat. Nah setelah saya membuka ruang GTK kembali di pelatihan mandirinya kok hilang gitu. Kenapa gitu Pak Yud? Belum Oh. Itu Oh, kayaknya sempat di ini Bu disimpan. Vika. Nggih. Bukan Pak Yudi, kayaknya ada materi tambahan kurikulum Merdeka itu. Oh iya iya iya. Ada modul tambahannya dia. Kerjakan iya. lagi modulnya, keluar lagi sertifikatnya Bu, tenang. Oh bisa. Oke. Baik. Iya, Ini juga Pak Yud, kebetulan nih saya ini kan ditugaskan ngajar informatika nih Pak Yud. Apakah bisa saya mengajar melalui ruang GTK di fitur apa namanya di tadi itu di fiturnya Siapa dia, Pak? ruang pendidikan di ruang murid. Nah, apakah saya Oh, bisa di ruang murid. mengajar langsung di situ atau bagaimana Pak Yud? Iya, Ibu informatika nih. Sebelumnya saya jawab dulu untuk yang pertama. Ya tadi ada tambahan ya, ada tambahan modul yang bisa dikerjakan, kemudian nanti keluar sertifikatnya. Kemudian hal lain juga yang terkait dengan pelatihan mandiri itu kan kita sudah tidak wajib lagi membuat aksi nyata ya Bu Vika. Kemudian untuk sertifikatnya sendiri itu adalah sertifikat sudah menamatkan modul. Nah, kemudian untuk terkait dengan aktivitas inovasi yang mungkin Ibu bisa lakukan itu sangat memungkinkan Bu untuk. Jadi bukan cuma di ruang murid, Bapak Ibu bisa saja menggunakan hampir semua 8 ruang itu digunakan untuk inovasi dalam proses pembelajaran kita. Apalagi Ibu yang di informatika. Saya kasih contoh saja sedikit Ibu ya. Di ruang publik itu ada data berupa guru dan siswa se-NTB. Ya, se-NTB ada, se-Indonesia ada. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin senang dengan kegiatan numerasi, itu bisa memanfaatkan tabel-tabel yang ada di dalam data pendidikan itu untuk dikerjakan oleh siswa sebagai soal misalnya seperti itu. Itu sangat memungkinkan. Kemudian misalnya di DUDI misalnya ada kerjasama dengan biasanya teman-teman SMK ya, Ibu Vika mungkin juga di SMK. Itu juga bisa dimanfaatkan oleh Ibu Vika untuk menjalin kerjasama dengan DU-DU tersebut. Nah, apalagi kalau Ibu menggunakannya di ruang murid, itu sangat memungkinkan sekali sih Ibu Vika. Sebentar. Itu sangat memungkinkan sekali untuk digunakan Bu Vika. Jadi ini sangat inovatif sekali justru kalau saya melihat ketika Ibu memanfaatkan rumah pendidikan ini, salah satunya di ruang itu untuk proses pembelajaran. Itu sih saya pikir ya Bu Vika. Iya Pak Ibu Yud. lupa ruang apa fiturnya? Di fiturnya di ruang siswa kan? Ruang murid. Ruang pendidikan, ruang murid. Nggih, ruang murid. Berarti nanti muridnya itu pakai belajar ID-nya sendiri masing-masing Pak Yud ya? Enggak. Bisa pakai akun belajar ID, bisa pakai akun Gmail biasa Bu Vika. Oh gitu. Berarti bisa pakai email biasa gitu Pak Yud ya?
Iya, bisa. Oke. Yang paling banyak menggunakan ruang akun belajar itu di ruang GTK-nya. Oh gitu. Tuh. Ya, ya. Baik Siap. Pak Yud, terima kasih banyak dan terima kasih kepada Bapak Ketua sudah men-share kegiatan ini. Terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, kita tunggu lagi. Ada yang mau ditodong Pak Yudi? Boleh, silakan todong aja. Todong. Saya ingin dengar suaranya Bu Iya, Farida tidak nih. ada lagi yang ditodong nih. Kayaknya kita perlu todong Bu Farida ya. TK08 ternyata. Bu Farida. Oh, Bu Farida TK 8 itu ya. Mana ya orangnya? Saya lupa ingat. Assalamualaikum Ay warahmatullahi nambe wabarakatuh. pertanyaan siare Pak Bambang pertanyaan tiba di sambe siare. Oh baru ka iyon kayak. Iya res tapi Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pengen didengar suaranya nggak apa-apa deh, walaupun dipaksa. Sebenarnya masalah utamanya kan ini dari guru itu sendiri terkait bagaimana mengakses rumah pendidikan termasuk ruang GTK gitu. Benar apa yang dikatakan Bu Neni tadi gitu. Ketika ada apa ya kewajiban, nah itu baru bergerak mereka. Nah ketika ketika misalnya kalau seperti ini disuruh buka aja gitu, nggak ada yang istilahnya menguntungkan untuk guru tersebut, ya mereka kita acuh gitu. Cuman di sini mungkin nanti Pak Yudi sebagai ini ya fasilitator ini bisa diajak kerjasama khususnya di bidang PAUD PNF terkait untuk mengakses rumah pendidikan ini Pak Yud. Mungkin itu saja tambahan dari Mada. Terima kasih Pak Bambang. Fasil guru SMA ya. Nggak ketemu kemarin masa di SDN 24. Iya. Iya, Kak. 2 episode tidak ketemu ya Bu ya. Di Mataram nggak ketemu, di Bima nggak ketemu. Iya benar-benar. Beda alam. Iya Kak. Oh beda tempat kemarin. Sama di Mataram juga beda tempat. Lokasi. Di Bima beda tempat. Nanti di BGTK. Nggak, di Bima. Beda. Beda, Mada di SDN 24, Pak Bambang di SMA 3. Oh. Iya, Kak. Tapi Bu Fida kayaknya cuma berdua ya? Bertiga kelas, Kak. Kelas 1, 2, 3. Maksud saya fasilnya berdua. Iya, Kak, berdua satu kelas. Mada sama guru SLB. Nah, itu tandanya lebih bertiga. Saya bertiga, lebih mumpuni Bu Farida. Berdua TP amplop Ibu Farida nih. Sama 6 semua, Kak. Nggak ada amplop sekarang Pak Yudi. Hemat kertas. Oh, pakai amplop ya. Pakai rekening. Siap. Pak Yudi. Iya, kembali ke pertanyaannya Bu. Iya, Bu Fida. Iya, kembali ke pertanyaan Bu Fida. Hampir sama sih permasalahan kita ini ya. Jadi susah untuk memunculkan kembali animo guru mengikuti berbagai kegiatan atau pelatihan. Nah, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri karena hanya satu ya yang masih wajib dan itu pun setahun sekali nanti jadinya. Ya waktu pengelolaan kinerja saja baru dibuka. Dan itu hanya di ruang GTK. Sementara untuk teman-teman yang lain mungkin ini aja paling di teman-teman bendahara itu yang membuka aplikasi Siplah misalnya. Itu pun kalau mereka tidak pakai shortcut langsung ke ruang pemerintah itu atau ruang sekolah. Nah kalau sudah pakai shortcut ya nggak masuk lagi rumah pendidikan gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan ini nanti ada angin segar karena sepertinya
seperti yang saya ada sampaikan tadi, ada beberapa fase ya. Di antaranya fase yang pertama ini masih fase yang tahap pengembangan, dan nanti kan di fase yang kedua atau yang ketiga itu nanti ada istilahnya otomatisasi. Nah, ketika sudah otomatisasi, Bapak Ibu mengirimkan satu dokumen saja yang akan terinput ke semua aplikasi yang ada di rumah pendidikan. Saya pikir itu nanti akan menjadi barometer di mana Bapak Ibu akan dalam tanda kutip terpaksa menggunakan rumah pendidikan. Itu sih saya pikir Pak Bambang. Jadi untuk sementara ini mari kita nikmati ketidakwajiban itu. Gitu. Oke. Iya betul Pak Yudi. Ketika mau ndak mau harus pakai itu, kayaknya baru pada buka semua. Iya, Nah, itu kan ada tapi fase Bu yang Fida kedua udah nanti. sering loh buka, Pak Yudi. Bu Fida tuh 2 kali dalam sehari, 3 kali dalam sehari tuh buka kayak minum obat gitu. Oh gitu ya. Periksa tugas. Oh iya tak. Periksa tugas. Khusus yang di kelas Tapi kemarin teman-teman di sana pakai aksesnya nggak ini LMS ya, nggak ini maksud Mada nggak lewat ruang GTK. Lewat Kayak ruang di GTK. Lewat ruang tetap GTK, lewat Pak ruang Yud. GTK. Oh Iya, iya. ada pelatihan diklat di sana. Iya, kayak yang PGP angkatan terakhir kemarin kan semuanya masuk lewat PMM kan waktu itu. Jadi sama lah. Termasuk yang guru penggerak angkatan 11 itu kan sudah pakai. Iya, benar. Itu maksud Mada. Berarti masuknya lewat ini, lewat aplikasi ini. Oke, Bapak dan Ibu, kalau masih ada? Izin masih berlanjut. Ditantang terus nih Pak Ide sama Bu Yuli nih. Mari Bu. Iya, terima kasih. Silakan Bu. Kita bincang santai. Iya, ini seperti yang dijelaskan sama Pak Yudi tadi bahwa rumah pendidikan itu kita harus mengaksesnya melalui jaringan. Ini masih ada lanjutannya dengan itu. Bagaimana Iya, supaya daerah-daerah yang tidak bisa mengakses rumah pendidikan karena terkendala dengan jaringan, mungkin ada tips-tips atau trik dari Pak Yudi agar kami yang berada yang tidak terkendala dengan jaringan ini tetap bisa menggunakan rumah pendidikan ini agar tidak terjadi kesenjangan gitu antara guru-guru yang sering menggunakan rumah pendidikan dengan guru kami sekolah-sekolah yang berada di luar yang tidak terkendala dengan jaringan ini. Itu aja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Siap-siap. Terkait tips ini bisa berasal dari mana saja, nanti mungkin bisa ditambah oleh teman-teman. Untuk tips-tipsnya ya, yang pertama ada beberapa ada beberapa kebutuhan di dalam rumah pendidikan itu yang bisa di-download, Bu Yuli. Nah, jadi misalnya Ibu butuh buku pendidikan. Jaringan. Ketika memiliki sinyal yang cukup, bisa mendownload yang ada jaringannya, bisa di-download dulu, atau mungkin Ibu mendownload perencanaan pembelajarannya untuk kemudian diedit untuk dimodifikasi lagi meskipun sudah tidak ada jaringan. Itu yang pertama tipsnya, Bu. Kemudian yang kedua tentu kita berharap sih pemerintah di daerah kita ini bisa memunculkan sinyal. Tapi setahu saya di beberapa daerah di wilayah Lelamase ya kalau nggak salah itu sudah menggunakan Starlink. Nah, Starlink jadi Ibu mungkin bisa menggunakan untuk wilayah di daerah Toloweri. Meskipun nanti biayanya juga lumayan sih Bu Yuli. Itu terkait dengan bagaimana tipsnya untuk tetap bisa mengakses sesuatu di dalam rumah pendidikan. Tapi kalau yang memang berbasis internet, yang memang bukanya harus
internet sepanjang waktu misalnya itu memang agak susah ya, Bu Yuli. Tapi kalau masih bisa di-download, Ibu nanti download dulu, kemudian baru digunakan secara offline. Menghilang Pak Bahar. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Ya, mungkin nanti akan dijawab dulu oleh Pak Bambang sebelum Pak Yudi masuk kembali. Boleh, boleh. Mudah-mudahan bisa dijawab. Cek. Oh iya, Pak Yudi sudah kembali ternyata. Iya. Yang keempat sudah ya. Ada iklan lagi ya Pak? Nggak ada Bu. Ini si kecil lagi nonton Bu, nonton apa anomali gitu. Bombardilo krokodilo. Ya, bagaimana Bu Wit? Ini belum ada lagi yang mau bertanya atau gimana ini? Bapak Ibu masih adakah yang mau ditanyakan seputar platform rumah pendidikan atau hal-hal lain yang terkait di dalam rumah pendidikan, ruang GTK kah, ruang murid, atau mungkin tadi kalau nggak salah ada untuk minggu ke depan kira-kira apa materi kita, Bu Wit? Rumah pendidikan itu di dalamnya ada aplikasi GTK. Apa Pak Ketua minggu depan? Nanti kita lihat mana yang paling urgent. Yang atau hot-hot mungkin aja, teman-teman ada yang ingin Pak Ketua, ingin mungkin berbagi teman-teman boleh. ada yang ingin maksudnya ingin berbagi atau ingin mengusulkan tema gitu. Boleh. Mohon izin. Iya. Dengan Ibu Neni. Ya, silakan Bu Neni. Ya, izin saya memberikan saran. Kan baru-baru ini kita diperkenalkan dengan PPM atau katakan pembelajaran mendalam. Mungkin itu kita perkuat bersama melalui webinar-webinar seperti ini, Pak Yudi dan Ibu Wit dan Pak Bambang, gitu, supaya kita juga bisa melek gitu, bisa paham lebih detail mengenai pembelajaran mendalam ini. Itu saja dari saya. 3 hari kemarin kurang ya Bu Nen. mungkin lebih tepatnya berbagi praktik baik lah ya. Mendalam-mendalam mungkin tepatnya berbagi praktik baik. Ya gitu maksud saya. Benar-benar itu bagus, setuju saya. Iya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Bu Fida siap-siap ya Bu Fida ya. Iya Kak. Bu Fida siap-siap ya. Itu permintaan Bu Neni tuh tentang gitu. PM berbagi praktek tuh. Saya menunggu ini berbaginya Ibu Fida intinya. Iya. Siap-siap Insya Allah. Pala Pak aku beliau Pak Ketua dari jauh-jauh hari sudah ditandain tanggalnya. Oke, siap berbagi. Oke. Sip, terima kasih Ustaz sarannya. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita closing aja mungkin Pak Yudi. Siap ya, iya Tak. Ya, kita dengar kata-kata closingnya dari Pak Yudi nih. Oh, saya closing. Apa ya closing? Ya, statement closingnya lah. Biar ada yang diingat. Ya, Bapak Ibu, kemarin kita merasa terpuaskan dahaga melalui pembentukan komunitas dan sebagainya. Ke depan, insya Allah komunitas-komunitas ini
masih tetap akan diberdayakan oleh Kementerian Pendidikan, sehingga Bapak Ibu yang sampai hari ini masih menjadi bagian dari komunitas apapun itu, baik di sekolah maupun di luar sekolah, percayalah Bapak Ibu, komunitas belajar yang kita bentuk itu masih tetap akan eksis selamanya. Begitu mungkin Pak Bambang yang bisa saya tekankan di akhir. Baik, Bapak dan Ibu, itulah statement yang menjadi penutup kegiatan kita. Kalau dari saya cuma satu kalimat, Bapak dan Ibu, tidak bisa mengajak orang lain, ya mulailah diri kita, biar orang lain meniru dari apa yang kita sudah lakukan. Itu mungkin Bapak dan Ibu, sesi pertama kita akhiri di kegiatan kita ini. Namun sebelum kegiatan ini kita akhiri, pastikan Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir sesuai link yang sudah dibagikan. Absensi. Dan iya, link absensinya. Dan mau nanya Pak Yud, boleh. Ini di absensinya ini penyelenggaranya siapa yang diisi? Kalau kita lihat penyelenggaranya itu siapa Izin Pak Di? tertulis apa di situ, Bu? Ada ko-kapten. Gimana? Penyelenggaranya ada Duta Teknologi, ko-kapten, bergemua, Dinas Pendidikan, kombinasi sebagian atau seluruhnya. Yang mana dipilih Pak Yud? Pakai kombinasi saja. Oke. Kita gunakan kombinasi. Iya. Sudah terjawab, Bu Susan? Alhamdulillah karena sudah dijawab. Oh iya, saya keluar lagi tadi. Tema topik kegiatan rumah pendidikan secara umum. Sudah. Metode seminar ya? Metodenya webinar. Oh, webinar. Sorry, salah. Webinar. Nama narasumber. Ayo kenalkan narasumber. Ain kani Yudi, Baharudin. Ain kani Yudi, tiwaran Yudi. Siap. Narasumber namanya Baharudin MPD ya Bapak Ibu. Baharudinnya cuma satu ya? Baharudin saja, enggak. Iya, tak. Iya, artinya di narasumbernya tuh sekian banyak narasumber tuh hanya Baharudin aja ya. Enggak, takutnya Baharudinnya ada 3 gitu, bingung nanti. Maaf, tadi udah saya kedung taruh ini yang penyelenggaranya ko-kapten. Insya Allah Baharudin masih 1. Oh, enggak apa-apa Bu Vika. Oh iya, terima kasih. Enggak apa-apa. Oke Bapak dan Ibu, demikian kegiatan kita kali ini. Kita akhiri bersama-sama dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan di sesi yang akan datang bisa kita kembali bersua. Insya Allah 2 pekan yang akan datang, Selasa tanggal berapa tuh Selasa tuh? Tanggal 9 September. 9 September. Iya, nanti kita akan coba dengan topik yang boleh jadi yang sudah diusulkan, atau mungkin kalau pas nanti pekan depan ada yang lebih booming lagi, lebih urgent dan membooming lagi, ya kita pakai. Demikian mungkin Bapak dan Ibu, kita akhiri sekali lagi sama-sama saling berpamitan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan istilah sebentar. Adik Pakku ya.
Nanti sakit. Daripada kolongan. Keluar. Kolongan itu saja. Loan nih kolongan pelarut.